Bagaimanakah helikopter bisa mendarat di atas kapal di tengah lautan ketika cuaca sedang badai? Ketika helikopter militer harus mendarat di tempat yang paling berbahaya. Salah satunya adalah di atas kapal yang sedang berada di tengah lautan. Dan pada cuaca yang buruk, bisa menjadi hal yang sangat berbahaya. Dan itu juga belum memperhitungkan bahaya lainnya. Helikopter perlu dikendalikan dengan sangat hati-hati sebelum bisa mendarat dengan aman. Namun secara mengagumkan, helikopter dapat mendarat dengan aman di atas dek kapal sekalipun pada kondisi cuaca yang buruk. Pada video ini akan menjelaskan bagaimana helikopter bisa mendarat di atas kapal dengan cuaca yang sedang tidak bersahabat. Ada saat ketika helikopter tidak bisa mendarat di lautan yang sedang berombak besar. Hal ini tentu di luar kemampuan helikopter, dan menempatkan helikopter maupun awak kapal dalam kondisi yang berbahaya. Oleh karena itu, Angkatan Laut pada negara maju mengembangkan sistem pendaratan agar helikopter bisa mendarat di atas kapal. Dengan tujuan agar helikopter bisa lepas landas dan mendarat secara aman dalam segala kondisi. Pada tahun 1950-an, banyak angkatan laut pada negara maju memperkenalkan helikopter yang multifungsi dan tahan pada berbagai cuaca, mulai dari melakukan dukungan logistik baik militer maupun sipil, hingga dukungan terhadap peperangan dengan kapal selam. Kendaraan udara ini memang memiliki banyak kegunaan, tetapi pada pengoperasiannya juga memiliki beberapa kendala. Helikopter tidak dapat lepas landas dan mendarat pada kondisi tertentu. Skuadron 10 adalah divisi riset dan development pada Angkatan Laut Kanada yang berbasis di Shearwater. Mereka ditugaskan untuk menemukan solusi agar helikopter bisa mendarat di atas kapal laut. Pada riset saat itu melibatkan kapal HMCS Buckingham yang telah dimodifikasi pada bagian deknya untuk dilakukan uji pendaratan. Kemudian, helikopter Sikorsky HO-4S3 dan Sikorsky H-34 dengan ukuran yang lebih besar juga disertakan dalam pengujiannya untuk dilihat apakah keduanya bisa berhasil mendarat dengan baik di atas dek kapal. Pada saat uji coba dilakukan, mereka berhasil mendaratkan helikopter pada kapal perusak milik Angkatan Laut Kanada. Kemudian penggunaan alat ini disetujui untuk dipakai, karena telah membuahkan keberhasilan pada beberapa kali uji coba. Alat penunjang keberhasilan pendaratan helikopter di atas kapal laut ini disebut dengan istilah bear trap. Namun nama formalnya adalah Helicopter Hold Down and Rapid Securing Device. Dengan alat ini, maka memungkinkan pendaratan helikopter dilakukan dengan cukup aman di atas kapal. Berikut adalah cara kerjanya. Sesaat sebelum mendarat, helikopter akan menurunkan tali baja yang dijatuhkan ke bawah. Lalu petugas yang berada di bawah akan memasangkan tali baja itu ke sistem bear trap yang ada pada dek kapal. Kemudian sistem penarik hidrolik pada bear trap akan menarik kabel baja turun secara perlahan. Kabel baja ini berguna untuk menyingkronkan gerakan helikopter dengan kapal. Ketika pilot melihat petugas telah memberikan sinyal pendaratan, yang artinya adalah gerakan helikopter dan kapal relatif stabil, maka pilot akan mengurangi kekuatan terbang pada helikopter. Lalu petugas yang di bawah akan menggulung kabel secara perlahan, menarik hingga ke tengah bear trap dan kemudian menguncinya. Bear trap tidak hanya dapat membuat helikopter aman ketika mendarat, tetapi juga dapat menarik helikopter masuk dan keluar hanggar menggunakan sistem rel. Namun sayangnya saat itu masih dilakukan dengan melibatkan petugas. Sistem ini pada dasarnya sederhana dan masih digunakan hingga sekarang dengan sedikit perbaikan kecil sejak diperkenalkan. Namun ada kekurangan pada sistem ini, yaitu risiko anggota awak kapal bisa terlempar ke laut ketika sedang dalam cuaca yang sangat buruk. Itulah sebabnya versi yang lebih canggih dari bear trap ini selalu dikembangkan. Versi desain awal dari bear trap, seperti yang digunakan oleh Angkatan Laut Kanada pada kapal HMCS Buckingham, lalu direkayasa ulang dan dimutakhirkan oleh perusahaan Fairey Aviation. Kapal HMCS Assiniboine kemudian menjadi kapal pertama yang melakukan pengujian prototipe dari sistem terbaru bear trap. Pengujian tersebut dilakukan pada tahun 1962 hingga 1963.
Salah satu fiturnya adalah dapat memutar helikopter 360 derajat. Pada akhir tahun 1963, Sikorsky CH-124 Sea King baru saja diperkenalkan. Dan ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mencoba sistem bear trap versi yang terbaru. Proses uji coba pendaratan dan lepas landas, serta pemindahan helikopter menuju hanggar, lalu mengeluarkannya kembali, juga berhasil diselesaikan. Meskipun pada awalnya ada sedikit kendala, di mana diperkirakan akan ada kabel yang putus. Namun kendala itu bisa segera diperbaiki. Dan akhirnya, pada semua proses uji coba, bisa diselesaikan dengan sukses. Pada tahun 1967, bear trap versi terbaru ini diresmikan dan digunakan. CH-124 Sea King adalah helikopter pertama pada Angkatan Laut Kanada yang akan dilengkapi dengan versi terbaru dari sistem bear trap ini. Lalu di masa depan helikopter penerusnya, yaitu Sikorsky CH-148 Cyclone, juga dirancang untuk bisa mendarat di atas kapal. Dan tentunya dengan sistem bear trap yang jauh lebih canggih. Pada tahun 1990-an, penambahan teknologi pada bear trap ini juga diaplikasikan. Teknologi ini bernama ASIS, Aircraft Ship Integrated Secure and Traverse. ASIS bekerja menggunakan sistem pemposisian optik. Bekerja dengan cara terus melacak dan memantau posisi pergerakan dari helikopter terhadap area pendaratan. Saat helikopter mendarat, maka harpun pada helikopter akan segera dikunci oleh bear trap. Penambahan teknologi ini sangatlah luar biasa, karena menghindari koneksi kabel secara manual yang dilakukan oleh manusia dari dek kapal ke helikopter, serta mengurangi resiko adanya korban jiwa. Sistem ini juga bisa menarik helikopter ke hanggar menggunakan rel secara otomatis, tanpa diperlukan keterlibatan petugas secara manual. Keberhasilan pada uji coba tersebut membuktikan jika versi bear trap ini terbukti efektif untuk melakukan pendaratan helikopter, sekalipun pada saat kondisi lautan dalam keadaan cuaca yang buruk. Setelah keberhasilan teknologi sistem pendaratan helikopter di atas kapal, angkatan laut dari negara lain juga ikut mengadopsinya. Negara yang juga mengadopsi sistem bear trap ini adalah Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Jepang. Oleh angkatan laut di negara lain, bear trap juga dikenal dengan RAST, RAS, Recovery Assist Secure and Traverse, dan juga dikenal sebagai Trigon. Tetapi semuanya menggunakan prinsip yang sama. Pada tahun 2017, Jepang mengembangkan teknologi sistem bear trap canggih yang dapat secara otomatis mendaratkan helikopter pada kapal yang sedang bergerak. Sistem ini mengandalkan navigasi GPS ketika helikopter sedang terbang mendekati kapal. Kemudian sensor laser pemandu diaktifkan pada kapal. Lalu sistem secara otomatis mengkalkulasi jarak dari helikopter menuju kapal. Margin kesalahan kalkulasi ini cukup kecil, hanya beberapa inci saja. Teknologi canggih ini sangat memudahkan helikopter mendarat dengan aman dan secara otomatis di atas kapal. Bear trap telah merevolusi bagaimana cara helikopter mendarat di atas kapal dengan cukup aman. Sebelum sistem pendaratan ini ada, tidak ada cara bagi helikopter untuk lepas landas dan mendarat di atas kapal dengan cukup aman pada kondisi cuaca yang ekstrim. Tetapi sistem pendaratan helikopter dengan bear trap secara dramatis telah mengurangi resiko kehilangan korban jiwa secara signifikan. Berkat Angkatan Laut Kanada sebagai inventor sistem pendaratan helikopter ini, kini Angkatan Laut di seluruh dunia dapat memanfaatkan metode pendaratan helikopter di atas kapal dengan aman, sederhana namun juga efektif. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.